Yoi coy, selamat datang di channel saya. Ini adalah ngevlog saya yang pertama. Semoga selanjutnya ngevlog saya bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua. Amin. Perkenalkan diri saya Ahmad Fauzan. Dan jangan lupa selamat menyaksikan ngevlog saya coy. Oh iya coy, di sini saya sebagai salesman di sebuah PT farmasi. Puritinya mana? Sekarang saya ingin mengajak keseharian pekerjaan saya. Jangan lupa pantau terus coy. Oke coy. Apa itu salesman? Bagi yang belum tahu, saya akan menjelaskan dan memberitahukan kepada kalian semua nih coy. Jadi salesman itu harus memerlukan yang pertama nih coy, penting. Yang pertama itu pemasaran coy. Jadi si salesman ini harus tahu pemasarannya kemana nih coy, dengan produk A ya. Misalkan ke pasar coy. Nah udah ke pasar. Nah udah selesai nemu. Nah yang kedua nih coy, yang kedua ini penjualan coy. Masa lu tahu lokasi tempat ngejual nih barang, tapi lu nggak tahu ngejualnya gimana? Nah itu lu harus perlu tahu coy, yang namanya salesman. Terus yang ketiga nih coy, yang ketiga ini namanya penawaran coy. Jadi penawaran ini oke lah, lu yang pertama dan kedua lu lolos. Misalkan lu udah mempunyai, tapi kan coy, kita perlu yang namanya penawaran coy. Gak mungkin dong ujuk-ujuk lu dateng ke apotik atau ke outlet terus lu dapet tahu-tahu dia mau. Nggak mungkin, harus ada penawaran dulu coy. Namanya salesman tuh kayak gitu. Nah yang keempat nih coy, distribusi coy. Jadi lu dari pertama penawaran, yang kedua ini lu penjualan, yang ketiga lu ini penawaran. Nah dari ketiga itu nggak mungkin dong lu udah selesai penawaran, udah mau. Nah yang keempat ini distribusi coy. Distribusi itu masa lu nggak ngirim barangnya, dia udah mau mesen gitu coy. Nah keempat itu lu harus kuasain coy kalau jadi salesman gitu. Lu harus perlu itu ada. Nah ada lagi nih coy, jadi salesman itu coy, kita harus bener-bener mempunyai keahlian coy. Contohnya nih, kalau gue bilang nih, kan ada nih biasanya sebutannya tuh ibu-ibu ngerumpi. Nah itu dia pinter banget ngomongnya coy. Nah sebagai kita nih salesman itu perlu coy kayak gitu coy. Bukannya perlu ngomongin orang ya coy, jadi perlu tuh omongan bahasa itu yang pinter lah. Kalau dalam kita ini kasarnya pinter ngomong. Nah salesman itu harus punya coy yang namanya pinter ngomong. Nah tapi juga harus mempunyai etika coy. Yang pertama sopan santun itu perlu coy. Salam sapa, nah itu perlu coy. Karena kita yang namanya ketemu outlet itu nggak cuma sekali coy, pasti setiap minggunya, setiap harinya, atau setiap bulannya pasti ketemu dia coy. Nggak mungkin enggak, karena kita area itu gitu coy. Nah yang ketiga nih coy, si salesman ini itu harus perlu coy. Perlu dalam artian dia itu bagaimana supaya kita ini bisa mendekatkan diri kepada konsumen atau bagian pembeliannya coy, yang di apotik atau enggak toko obat coy. Nah terkadang kan lu suka bingung nih, gimana sih ya kok dia bisa akrab gitu. Nah salesman ini jadi harus begitu coy. Jadi dia harus tutur bicaranya ini harus baik coy. Omongannya ini harus baik coy ke outlet atau enggak bagian pembeliannya coy. Jadi dari kita, omongan kita baik, jadi kita menawarkan suatu produk itu pasti nanti diterima.
sama konsumen atau enggak bagian pembeliannya coy, diterima dengan terbuka. Nah terus nanti kita mengedukasikan tuh dengan baik, mengedukasikan produk dengan baik tuh coy, itu penting. Karena tuh di salesman itu harus seperti itu. Nah setelah kita udah mengedukasikan produk, otomatis dia bakalan nanti mau coy, gitu. Sebenarnya jadi salesman itu nggak enak coy, cuma nggak enaknya itu kita dikasih target coy sama kantor. Terus kita ini dikasih gimana, lu bisa nggak target sekian gitu. Nah sedangkan kita ini ya dituntut lah kasarnya, dituntut kita supaya biar kita masuk target. Misalkan kita dikasih target sama kantor 200 juta coy. Nah gimana caranya nih salesman harus bisa capai itu coy. Nah itu baru dikatakan salesman seperti itu coy. Cuman jangan khawatir coy, salesman ini mah enak coy sebenarnya. Tapi kalau lu udah target nih coy, biarpun lu dikasih target tapi lu udah target, itu ada bonusnya coy, ada duit lebih. Kalau kita bilang mah coy, lumayan, duit lebihnya juga lumayan coy, nggak sedikit, asalkan lu capai target coy. Kalau lu nggak capai target ya hanya nerima gaji aja coy. Sebenarnya salesman itu seperti itu coy. Oh iya coy, gue mau ngasih tahu nih, gue hari ini kerja coy, kunjungan ke 10 outlet coy. Pokoknya ikutin terus keseruannya ya coy. Pokoknya nanti di akhir video gue bakalan ngasih sedikit penjelasan juga sih coy. Pokoknya ikutin terus ya. Oke coy, kita udah sampai nih kunjungan yang pertama. Kita mau kunjungan dulu ya coy. Oke coy, kita udah selesai di kunjungan yang pertama. Sekarang kita mau kunjungan yang kedua coy. Ikutin terus ya keseruannya. Coy, kita udah sampai di kunjungan yang kedua nih coy. Kita mau kunjungan dulu ya coy. Oke coy, kita udah selesai kunjungan yang kedua coy. Sekarang kita mau lanjut lagi kunjungan yang ketiga. Oke coy, kita udah sampai kunjungan yang ketiga nih coy. Kita mau kunjungan dulu ya coy. Oke coy, kita udah selesai kunjungan ketiga kita coy. Sekarang kita mau kunjungan yang keempat nih coy. Ikutin terus ya coy. Oke coy, kita udah sampai nih di apotek yang keempat coy. Kunjungan yang keempat. Kita mau kunjungan dulu ya coy. Oke coy, kita udah selesai kunjungan yang keempat. Sekarang kita mau kunjungan yang kelima nih coy. Oke coy, ini kunjungan yang kelima. Kita mau kunjungan dulu ya coy. Oke coy, kita udah selesai kunjungan yang kelima coy. Sekarang kita mau kunjungan yang ke 6 coy. Oke, ikutin terus coy. Wah coy, ada apa itu coy? Ada tukang es kelapa coy. Kita mampir dulu coy, mau minum dulu coy. Oke coy, kita mau minum es kelapa dulu coy. Bang, es kelapa bang, satu. Oke coy, kita lanjut lagi perjalanan kita coy. Tadi kita mampir dulu ke tukang es kelapa coy. Haus banget coy. Maklum namanya kita salesman coy, suka di jalan coy. Mana hari ini lagi terik banget coy. Jadi ya gitulah coy, namanya di sales kita haus. Jadi kita mampir dulu coy tadi tukang es kelapa. Es kelapanya enak banget coy. Mungkin karena panas aus kali ya coy, jadinya bawaannya enak coy. Ini kita mau lanjut lagi ya coy, kunjungan ke 6. Pokoknya ikutin terus ya coy. Oke coy, kita udah sampai nih coy kunjungan. Kita udah sampai di kunjungan yang ke-6 nih coy.
Kita mau kunjungan dulu ke dalam coy, ikutin terus ya coy. Oke coy, kita udah selesai kunjungan yang ke-6 nih. Kita sekarang wait. Aduh, ngapa antara motor dan orang itu dia saling robot menyerobot. Oke coy, kita udah selesai kunjungan yang ke-6. Jadi kita mau kunjungan yang ke-7 nih coy. Pokoknya ikutin terus ya coy. Oke coy, ini kunjungan kita yang ke-7. Kita mau kunjungan dulu ya. Pas banget ini coy, nomor 7 juga. Berarti pas ini dia yang ke-7 coy. Kita kunjungan dulu ya. Oke coy, kita udah selesai kunjungan yang ke-7. Sekarang mau kunjungan yang ke-8. Kita nggak perlu naik motor coy, kita jalan kaki aja karena kunjungannya deket coy, yang ke-7 sama yang ke-8. Nah ini coy kunjungannya coy, kita kunjungan dulu ya coy. Oke coy, kita udah selesai kunjungan ke-7 sama ke-8 karena posisinya deket, jadi kita lanjut aja nih mau kunjungan yang ke-9 coy. Pokoknya ikutin terus ya coy. Oke coy, kita udah sampai coy di kunjungan yang ke-9. Jadi kita mau kunjungan dulu ya coy, ini dia. Oke coy, kita udah kunjungan yang ke-9 coy. Cuma berhubung waktunya udah siang nih coy, udah zohor, jadi kita mau sholat dulu coy. Ikutin terus ya coy keseruannya ya. Oke coy, kita udah selesai sholat coy, selesai istirahat makan, jadi sekarang kita lanjutin lagi coy kunjungannya. Kita mau kunjungan yang ke-10 coy, pokoknya ikutin terus ya coy. Oke coy, ini kita udah sampai kunjungan yang ke-10 coy. Kita mau kunjungan dulu ya coy. Oke coy, mohon maaf mic gue kurang kecolok, jadi gue bikin rekaman ulang lagi nih coy di rumah karena gue ngeliat videonya gak jelas suaranya. Oke coy, tadi gue ngapain aja sih kunjungan yang ke-10. Jadi yang belum tahu gue bakal ngasih tahu dan gue bakal ngejelasin coy. Jadi gue setiap kunjungan itu, kunjungan pertama sampai kunjungan ke-10, gue masing-masing kunjungan itu dikasih tugas coy. Tugasnya itu ada 6. Nah bagi yang belum pernah tahu, gue ini megang produk kehamilan coy, sama produk kontrasepsi coy. Nah dari ke-6 tugas itu coy, yang pertama itu gue wajib yang namanya fotoplang coy, untuk mengetahui orang kantor kita bahwa kita ini udah sampai di sini coy. Nah setelah kita udah fotoplang, kita foto produk kita coy. Nah setelah kita udah foto produk, lanjut ke tugas kita yang kedua coy. Tugas kita yang kedua ini kita ngecek kompetitor coy. Nah yang ketiga juga kita ngecek kompetitor. Nah yang keempat coy, kita ngecek stok yang kehamilan kita coy, produk kehamilan kita. Nah terus yang ke-5-nya ini kita ngecek yang namanya produk kontrasepsinya kita coy. Nah ini paling penting nih coy, yang ke-6 ini kita dikasih yang namanya catatan coy. Kalau di tugas kita mah tulisannya note gitu coy. Jadi yang ke-6 ini misalkan contoh coy, di outlet nggak ada bagian pembeliannya coy, ya itu lu jelas-jelas pasti ditulis di catatannya, ya bilang aja tulisan bagian pembelian sedang tidak ada
gitu coy. Nah kalau misalkan memang stoknya masih cukup coy di outlet atau enggak di apotik, ya lu bilang sementara stok masih cukup gitu coy. Nah kalau misalkan memang dia mau ngorder, ya kita tulis produknya kehamilan, mau ngorder 1 box 2 box, ya kita tulis di catatan coy, agar orang kantor kita ini tahu, oh bahwa di outlet ini ngorder loh gitu. Nah buat setelah kita udah 6 tugas kita udah kelar. Nah, habis itu udah kita udah kelar. Dari 1 2 3 sampai ke 10 kita udah kelar. Setelah itu kita udah pulang, coy. Coy, dia mah enak pelukan yang di depan kita, coy. Kita mah boro-boro, coy. Naik motor sendirian, belakangnya kosong. Kalau bisa mah coy ditaruhin inian. Taruhin box motor kayak begitu. Biar nggak malu-maluin banget. Yaudah kita minggir. Jomblo mah sedih dah pokoknya dah. Ya coy, namanya kerja sales ya kayak begini coy, capek. Ya kalau lu nggak mau capek mah ya lu tidur, lu mancing. Cuma ya lu tidur lu mancing lu kagak dapet duit coy. Oh iya coy, pokoknya ikutin terus ya coy keseruan gua. Pokoknya nanti di video-video berikutnya gua bakal ngasih tahu lebih detail lagi coy. Ngapain aja sih coy gua di dalam? Gimana aja sih coy gua di dalam? Pokoknya ikutin terus ya. Oke, nama gua Ahmad Fauzan. Sekian, gua tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.